warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Mardia, NIM A1B024100048. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang teori probabilitas dan distribusi probabilitas. Jadi, materi kali ini yaitu probabilitas dan distribusi probabilitas, di mana pada teori probabilitas kita akan membahas tentang pengertian dari probabilitas, sifat-sifat probabilitas, dan aturan dasar dari probabilitas. Sedangkan distribusi probabilitas, kita akan membahas pengertian distribusi probabilitas, jenis-jenis distribusi probabilitas, dan fungsi distribusi kumulatif. Oke, kita mulai dari pengertian probabilitas. Yang pertama yaitu probabilitas. Pengertian probabilitas itu sendiri adalah ukuran atau nilai yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Secara matematis, probabilitas memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Di mana 0 berarti suatu kejadian peristiwa tidak mungkin terjadi, dan 1 berarti peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Probabilitas juga sering disebut sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian. Dalam konteks statistik, probabilitas digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi dalam suatu percobaan acak. Rumus dasar dari probabilitas untuk peristiwa adalah PA sama dengan NA per NS, di mana NA itu sendiri adalah jumlah kejadian yang diinginkan dan NS adalah jumlah total kemungkinan dalam ruang sampel. Probabilitas ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan ketidakpastian serta pengujian hipotesis. Yang kedua, sifat-sifat probabilitas. Probabilitas memiliki beberapa sifat. Yang pertama, jumlah total probabilitas. Jumlah total probabilitas adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa seluruh kemungkinan hasil dari suatu percobaan atau kejadian harus memiliki total peluang sebesar 1 atau 100%. Artinya, kita menjumlahkan probabilitas dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Hasil akhirnya harus mencerminkan kepastian bahwa salah satu kejadian pasti akan terjadi. Prinsip ini memastikan bahwa model probabilitas yang digunakan konsisten dan mencakup semua hasil yang mungkin. Yang kedua, probabilitas komplementer. Probabilitas komplementer adalah peluang terjadinya suatu kejadian yang merupakan kebalikan dari kejadian asli. Jika suatu kejadian A tidak terjadi, maka itu disebut komplement dari A. Nilai probabilitas komplementer dihitung dengan mengurangi probabilitas kejadian A dari angka 1. Konsep ini berguna karena seringkali lebih mudah menghitung peluang sebuah kejadian yang tidak terjadi daripada peluang yang terjadi. Sehingga komplement memberikan cara cepat untuk mendapatkan hasil probabilitas secara lengkap. Yang ketiga, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi terlebih dahulu. Dalam konsep ini, ruang lingkup perhitungan dibatasi pada kejadian yang menjadi syarat, sehingga probabilitas dihitung berdasarkan informasi tambahan yang diketahui sebelumnya. Probabilitas bersyarat banyak digunakan ketika kejadian-kejadian saling mempengaruhi atau ketika informasi baru muncul sehingga mengubah peluang awal suatu kejadian. Selanjutnya, aturan-aturan dasar probabilitas. Yang pertama, aturan penjumlahan probabilitas. Aturan penjumlahan probabilitas adalah aturan yang digunakan untuk menentukan peluang terjadinya salah satu dari dua kejadian atau lebih. Jika dua kejadian tidak mungkin terjadi secara bersamaan, maka peluang salah satu kejadian tersebut terjadi adalah jumlah dari masing-masing kejadian. Namun, jika dua kejadian dapat terjadi pada waktu yang bersamaan, maka penjumlahan probabilitas harus dikurangi dengan peluang terjadinya kedua kejadian secara bersamaan untuk menghindari perhitungan ganda. Rumus aturan penjumlahan probabilitas adalah probabilitas A
atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dan dikurangi probabilitas A dan B. Yang kedua, aturan perkalian probabilitas. Aturan perkalian probabilitas merupakan aturan yang digunakan untuk menghitung peluang dua kejadian terjadi secara bersamaan. Jika dua kejadian saling bebas, yaitu kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua, maka peluang kedua kejadian terjadi bersamaan adalah hasil kali dari peluang masing-masing kejadian. Namun, jika kejadian tersebut tidak saling bebas, maka peluang gabungan dihitung menggunakan probabilitas bersyarat, yaitu peluang kejadian pertama dikali dengan peluang kejadian kedua yang bergantung pada kejadian pertama. Rumus dari aturan perkalian probabilitas yaitu probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B per A. Selanjutnya kita masuk pada materi distribusi probabilitas. Pertama, pengertian distribusi probabilitas. Pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu fungsi atau pola yang menggambarkan bagaimana peluang dari setiap nilai yang mungkin muncul dalam suatu variabel acak tersebar. Distribusi ini memberikan informasi tentang seberapa besar kemungkinan suatu nilai terjadi, sehingga membantu kita memahami perilaku data secara statistik. Dengan kata lain, distribusi probabilitas menunjukkan hubungan antara nilai suatu kejadian dan probabilitas kemunculannya, baik untuk data diskrit maupun kontinu. Jenis-jenis distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas ini adalah distribusi yang digunakan ketika variabel acak hanya dapat mengambil nilai tertentu yang dapat dihitung satu persatu. Nilai-nilai ini biasanya berupa bilangan bulat seperti penjumlahan pelanggan yang datang, jumlah keberhasilan dalam percobaan, atau jumlah barang cacat dalam produksi. Karena nilai yang mungkin muncul terbatas dan dapat dihitung. Setiap nilai memiliki peluang yang jelas dan dapat ditentukan melalui fungsi yang disebut probability mass function. Distribusi diskrit banyak digunakan dalam situasi yang melibatkan perhitungan objek atau kejadian, serta percobaan yang memiliki hasil terpisah dan tidak bersifat kontinu. Selanjutnya, distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu digunakan ketika variabel acak dapat mengambil nilai dalam rentang yang tidak terbatas atau sangat banyak, termasuk nilai pecahan dan desimal. Contohnya adalah tinggi badan, waktu, kecepatan, atau berat suatu objek. Karena jumlah kemungkinan ini sangat banyak dan tidak dapat dihitung satu persatu. Probabilitas untuk satu nilai tunggal adalah 0, sehingga probabilitas dihitung melalui area di bawah kurva menggunakan probability function. Distribusi kontinu biasanya digambarkan dalam bentuk kurva halus, dan salah satu distribusi kontinu yang paling terkenal atau yang paling sering digunakan adalah distribusi normal yang berbentuk lonceng. Nah, 3 distribusi probabilitas yang sering digunakan. Yang pertama ada distribusi binomial. Apa sih distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang tetap, di mana setiap percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Distribusi ini digunakan ketika peluang sukses setiap percobaan bernilai tetap dan setiap percobaan saling bebas satu sama lain. Contohnya, jumlah hasil kepala dari 10 kali pelemparan koin atau jumlah barang yang lolos infeksi dari 20 sampel. Distribusi binomial sangat berguna ketika kita ingin mengetahui peluang mendapatkan sejumlah keberhasilan tertentu dalam percobaan yang berulang dengan kondisi yang sama.
Rumus dari distribusi binomial yaitu Px sama dengan K sama dengan N kuis K dikalikan P pangkat K dikalikan 1 minus P pangkat N minus K. Px sama dengan K berarti peluang bahwa variabel acak X menghasilkan tepat keberhasilan. Sedangkan N pilih K atau N kuis K yaitu banyaknya cara memilih keberhasilan K dari N percobaan. Kemudian P pangkat K menunjukkan peluang sukses yang terjadi sebanyak K kali. Dan 1 minus P menunjukkan peluang gagal yang terjadi pada sisa percobaan. Distribusi yang kedua yang sering digunakan yaitu distribusi Poisson. Distribusi ini adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kejadian langka yang terjadi dalam satu interval waktu, jarak, dan ruang tertentu. Kejadian dianggap jarang, tidak saling bergantung, dan terjadi secara acak dengan rata-rata kejadian yang konstan. Contoh penggunaannya adalah jumlah pelanggan yang datang ke toko dalam 1 jam atau jumlah panggilan masuk ke pusat layanan dalam 1 menit. Distribusi Poisson cocok digunakan ketika peristiwa yang dihitung tidak memiliki batas maksimum dan peluang terjadinya kecil, tetapi dapat terjadi berkali-kali. Selanjutnya, rumus dari distribusi Poisson yaitu Px sama dengan K sama dengan E pangkat minus lambda dikalikan lambda pangkat K dibagi K vektorial. Yang ketiga, distribusi probabilitas yang sering digunakan yaitu distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang mempunyai bentuk kurva lonceng simetris, di mana sebagian besar data berkumpul di sekitar nilai rata-rata. Distribusi ini dipengaruhi oleh 2 parameter utama yaitu mean dan standar deviasi yang menentukan pusat dan penyebaran data. Banyak fenomena alam dan sosial mengikuti pola distribusi, seperti tinggi badan manusia, hasil ujian, atau kesalahan pengukuran. Distribusi ini penting dalam statistik karena menjadi dasar berbagai metode analisis dan sering digunakan untuk memodelkan data yang bervariasi secara alami di sekitar suatu nilai tengah. Rumus untuk distribusi normal ada 2, yaitu rumus normal dan rumus Z-core. Rumus normal yaitu pada distribusi normal terdapat 2 rumus yaitu rumus normal dengan rumus Z-core. Rumus normal yaitu Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 Pi kali E pangkat minus 1 per 2 dalam kurung X minus mu per sigma kuadrat. Sedangkan rumus yang kedua yaitu Z sama dengan X minus mu dibagi sigma. Materi terakhir yaitu fungsi distribusi kumulatif. Yaitu distribusi kumulatif adalah fungsi yang menunjukkan probabilitas bahwa suatu variabel acak X bernilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu X. Ini berguna untuk mengetahui total peluang dari suatu kejadian hingga titik tertentu. Rumus dari distribusi kumulatif yaitu Fx sama dengan P dari X kurang dari atau sama dengan X. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah probabilitas itu adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan nilai antara 0 dan 1. Konsep dasar probabilitas meliputi jumlah total peluang harus 1, probabilitas komplementer, dan probabilitas bersyarat, serta diatur oleh aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sementara itu, distribusi probabilitas adalah pola yang menggambarkan penyebaran peluang dari setiap nilai variabel acak. Distribusi terbagi menjadi distribusi diskrit dan kontinu. Diskrit yaitu untuk nilai yang dapat dihitung seperti binomial dan Poisson, sedangkan kontinu untuk rentang nilai tak terbatas seperti distribusi normal yang berbentuk lonceng.
Distribusi probabilitas termasuk fungsi distribusi kumulatif yang mengukur peluang, sangat penting untuk memodelkan ketidakpastian dan perilaku data secara statistik. Sekian materi probabilitas dan distribusi probabilitas kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.